Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hilal Rabbani. Video ini mengangkat kisah mualaf seorang dokter spesialis gigi yang mendapatkan hidayah Allah di balik hikmah COVID-19. Seorang dokter intelek yang menemukan sendiri kesesuaian antara konsep Islam dengan konsep medis. Allah muliakan ya, saya ngeliatin mereka gitu, saya perhatikan gitu, kok hari ini kita pakai masker kayak mereka ya gitu kan, terus nggak mau jabat tangan kan dengan yang bukan mahram dulu, tapi mereka wudhu lagi, kayak kita harus rajin cuci tangan, tertarik gitu ya. Karena ada penelitian juga waktu zaman pandemi itu, virus tuh nggak langsung masuk sebenarnya ke dalam tubuh kita, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga hidung. Carissa Grani adalah seorang dokter gigi yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Katolik Mater Dei, Pamulang, Tangerang Selatan. Lalu kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu, ia meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul. Terakhir, ia mendapatkan gelar dokter gigi di Universitas Indonesia. Dr. Carissa Grani tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya kepada Islam. Banyak orang yang menjadi mualaf sebelum menikah, tetapi ia justru mendapatkan hidayah setelah menikah dan memiliki 3 orang anak. Perjalanan spiritual Carissa Grani dimulai saat pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia. Ia memperhatikan bahwa protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, memakai masker, mencuci tangan dan menghindari bersalaman. Saat itu, ia melihat ada kesamaan dengan praktik dalam Islam, seperti wudhu dan penggunaan hijab oleh muslimah. Kebiasaan ini mirip dengan ajaran Islam. Dari peristiwa ini, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang manfaat wudhu dan gerakan sholat dari sisi medis. Setelah ia benar-benar mempelajarinya, ia mendapati bahwa semua ajaran Rasulullah tidak hanya memiliki hikmah spiritual tetapi juga manfaat kesehatan yang luar biasa. Ketertarikannya ini mendorongnya untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia mulai membaca konsep sunnah dan adab-adab Islam dari berbagai sumber dan menyimpulkan ajaran Islam sangat sesuai dengan ilmu kedokteran yang dipelajarinya. Ia mengalami pergulatan batin yang cukup panjang. Ketika pandemi mulai meluas, ia mulai merasa ragu dengan ibadah yang dilakukan sebelumnya. Ia berhenti melakukan ritual ibadah agama yang sedang dianutnya dan merasa ada kekosongan besar dalam hatinya. Ia benar-benar merasa kehilangan pegangan selama 2 pekan hingga merasa tidak percaya diri. Pada akhirnya, ia bertekad untuk mendatangi pusat pembinaan mualaf untuk mendapatkan bimbingan khusus agar tidak terus berada dalam kegundahan. Awalnya mereka kaget. Namun, ia berhasil meyakinkan mereka bahwa keputusannya bukan karena faktor eksternal, melainkan karena benar-benar menemukan sendiri kebenaran konsep Islam berdasarkan ilmu medis yang dimilikinya, dan menyatakan telah mantap dengan pilihannya untuk menganut Islam. Setelah melalui proses refleksi yang lumayan lama, Carissa Grani memutuskan untuk memeluk Islam pada 15 Maret 2020. Keputusan ini menghadapi tantangan besar, terutama dari keluarga dan suaminya. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian. Meskipun demikian, Carissa tetap teguh pada keyakinannya dan mendapatkan dukungan dari komunitas mualaf serta rekan-rekan kerjanya. Sejak menjadi mualaf, ia semakin jatuh cinta pada Islam, Al-Quran dan Rasulullah. Sebagai seorang yang baru menemukan Islam di usia dewasa, ia merasa begitu tersentuh dan ingin sekali dekat dengan Rasulullah. Meskipun tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, namun ia selalu berdoa agar Rasulullah mengakuinya sebagai umatnya. Sebulan setelah bersyahadat, Allah menguji keimanannya. Ia sempat tertipu dalam bisnis masker hingga ratusan juta rupiah. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati kenapa ini terjadi. Namun Masya Allah, Allah memberikannya kesabaran bisa melewati ujian tersebut. Seiring berjalannya waktu, keluarganya mulai bisa menerima keputusannya. Ia bisa beribadah dengan lebih tenang tanpa harus bersembunyi setelah sebelumnya sempat harus mencari tempat yang tidak terlihat untuk menunaikan sholat. Sekarang, anak-anaknya mulai memahami dan menghormati ritualnya dalam menjalankan ibadah sebagai seorang muslimah. Carissa Grani sangat menyayangi anak-anaknya. Sebagai seorang muslimah, ia sangat menginginkan anak-anaknya juga mendapatkan hidayah Allah. Namun, ia sangat memahami bahwa Islam tidak pernah memaksakan keyakinan. Ia berusaha ridha dan ikhlas dengan ketetapan Allah. Ia yakin bahwa hidayah adalah milik Allah semata. Ketika Allah telah menetapkan hidayah untuk seseorang, tidak ada manusia yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, sekeras apapun seseorang dijaga agar tidak mengenal Islam, jika Allah berkehendak, hidayah tetap akan sampai kepadanya. Ia sering berdoa, "Ya Allah, wafatkanlah aku dan orang-orang yang aku cintai dalam keadaan Islam, agar kami dapat berkumpul kembali di surga kelak."
Ia selalu berdoa agar Allah senantiasa menjaganya dan keluarganya dalam Islam hingga akhir hayat. Ia tidak pernah memaksa anak-anak untuk berpindah agama. Ia hanya ingin menjadi contoh yang baik bagi mereka. Seiring waktu, ada hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa mereka mulai mengenal Islam. Misalnya, mereka tertarik dengan suara azan. Sebagai seorang ibu yang menjadi teladan bagi keluarga, Carissa Grani menjelaskan kepada mereka bahwa azan adalah pengingat untuk selalu mengingat Allah setiap waktu. Seiring waktu berjalan, anak-anaknya mulai mengenakan pakaian muslimah tanpa dipaksa. Artinya mereka mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Islam secara alami. Sang ibu sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan hidayah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Ketika Allah telah menetapkan hidayah untuk seseorang, tidak ada manusia yang bisa menghalanginya. Kisah inspiratif Carissa Grani telah menarik perhatian publik dan media, menjadikannya sosok yang dikenal luas. Perjalanan spiritualnya menunjukkan keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi berbagai rintangan demi mencapai keyakinan yang mulia. Semoga Carissa Grani terus diberi kekuatan untuk istiqomah sebagai seorang muslimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini dan mengikuti channel kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.